saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini saya akan sampaikan saudara bahwa berita akhir zaman atau berita kitab Wahyu itu bukan satu berita yang menakutkan ya saudaraku, tetapi itu berita sukacita. Seperti kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Itu berita sukacita, kegembiraan yang luar biasa, sukacita surga yang luar biasa. Demikian pula pemberitaan tentang kitab Wahyu, tentang kedatangan Tuhan, tentang hari akhir. Ini bagi orang percaya yang ada di dalam rencana Tuhan masuk sebagai mempelai wanita anak domba Allah. Ini adalah satu berita sukacita. Perhatikan baik-baik dan rasakan di dalam diri saudara bahwa kalau saudara mendengarkan berita tentang kitab Wahyu ini merupakan satu berita sukacita. Seperti ketika pemberitaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus mau datang di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Demikian pula saat kedatangan Tuhan yang kedua itu sukacitanya seperti itu, bahkan lebih dari itu, karena seluruh dunia saudaraku nanti akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Saudara, kita akan melihat nubuatannya di dalam Injil Lukas. Ini ketika gembala-gembala ini diberitahu oleh malaikat. Saudara, saya bacakan. Gembala-gembala. Lukas pasal 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Amin. Saudaraku, pada saat itu berita sukacita itu, saudara, yang pertama menerima ini adalah para gembala. Saudara, di sini para gembala ini yang memberi petunjuk adalah malaikat. Saudara, dan nanti kegenapannya di dalam kitab Wahyu ini yang memberi petunjuk tentang akhir zaman, tentang berita kitab Wahyu yang benar, tentang pemberitaan kitab Wahyu yang benar, itu adalah malaikat sidang yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 20. Dan ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan 7 kaki dian emas itu, 7 bintang itu adalah ketujuh malaikat sidang jemaat. Jadi sama saja antara bintang, saudaraku, dengan malaikat yang akan memberi petunjuk saudara kepada arah kebenaran akhir zaman. Pemberitaan akhir zaman juga adalah malaikat sidang jemaat. Artinya hamba-hamba Tuhan yang diurapi, yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang digenggam di tangan kanan Allah. Saudara, jadi menjadi jelas di sini yang diberitahu pertama tentang kelahiran Tuhan Yesus ini adalah para gembala, dan yang memberitahu adalah malaikat. Saudaraku, ini menunjuk di dalam kegerakan kitab Wahyu akhir zaman bahwa nanti yang memberi petunjuk arah kelahiran Tuhan Yesus, kelahiran tubuh Kristus. Kalau 2000 tahun yang lalu yang diterima oleh para gembala ini lahirnya kepala gereja, tetapi yang segera akan kita sambut itu lahirnya tubuh Kristus, karena Tuhan pernah bilang, burung punya sarang, serigala punya liang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudaraku, itu ditunggu oleh Tuhan sampai akhir zaman. Tubuh Kristus, tempat untuk meletakkan kepala, itu artinya tubuh Kristus, gereja yang bersatu, yang mencapai standar ukuran kualitas tertentu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan yang menjadi petunjuk kepada lahirnya tubuh Kristus, Wahyu pasal 12 ayat 5, maka wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Yang memberi petunjuk itu adalah malaikat sidang, yang di dalam kitab Wahyu ditulis sebagai malaikat sidang jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, sampai dengan Laodikia itu. Itu juga yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan,
Tapi sudah perhatikan baik-baik, kedatangan gembala di sini dengan kedatangan orang Majus ini selisih waktu loh saudaraku. Jadi kalau ada drama yang menggambarkan sering antara kedatangan gembala-gembala dengan kedatangan orang Majus itu bareng, itu keliru ya saudaraku. Yang benar itu ini sendiri-sendiri. Kalau gembala-gembala ini datang ketika Tuhan Yesus lahir dengan tanda masih berada di palungan. Akan tetapi ketika orang Majus lahir yang ditulis dalam Injil Matius pasal 2, ketika Tuhan Yesus lahir, maksud saya saudaraku, dan orang Majus datang kepada Tuhan Yesus, saudaraku, itu umur Tuhan Yesus kurang lebih sudah hampir 2 tahun. Terbukti dengan nanti ketika orang Majus itu pulang, sesuai dengan waktu yang diperhitungkan oleh Herodes, pulang dari mendatangi Tuhan Yesus di Bethlehem itu, saudaraku, maka kemudian ada perintah pembunuhan terhadap anak-anak yang berada di bawah usia 2 tahun, saudaraku. Jadi pada waktu itu, saudaraku, itu umur Tuhan Yesus sudah kurang lebih 2 tahun. Jadi beda, saudaraku, antara kedatangan gembala-gembala dengan kedatangan orang Majus. Ini memang beda, tidak bareng ya saudaraku. Sudah perhatikan baik-baik. Kalau Injil Lukas ini, Tuhan Yesus lahir masih di palungan, di kandang, saudaraku. Tetapi di dalam Injil Matius, kalau sudah melihat, sana dilahirkan, saudaraku, menjumpai anak itu di rumah, saudaraku. Sudah beda lagi. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Hari ini, ayat 11, telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampen dan terbaring di dalam palungan. Amin, saudaraku. Dan inilah tandanya. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampen dan terbaring di palungan. Ini betul-betul ketika Tuhan Yesus lahir. Kalau bahasa Jawanya gitu ya, maaf, ini lahir cengar, saudaraku. Begitu keluar, saudaraku, kemudian ditaruh di dalam palungan, dibungkus dengan lampen, saudaraku. Pada saat itulah para gembala itu datang. Tetapi orang Majus yang dipimpin oleh bintang, saudaraku, itu datangnya belakangan, ketika kurang lebih umur Tuhan Yesus hampir 2 tahun. Itu terbukti dengan setelah orang Majus itu pulang, saudaraku, itu ada perintah pembunuhan dari Herodes untuk membunuh anak-anak yang berumur di bawah 2 tahun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini tandanya adalah kamu menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampen dan terbaring di dalam palungan. Saudara, kaitannya dengan berita akhir zaman apa, saudaraku? Ini kalau saudara memperhatikan baik-baik, nanti 7 bintang ataupun yang disebut sebagai 7 malaikat sidang, gembala sidang jemaat Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia itu, saudaraku, 7 bintang itu akan mengarahkan jemaat-jemaat Kristen akhir zaman kepada satu arah, lahirnya tubuh Kristus. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Maka wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Dan tandanya, saudaraku, ini Wahyu pasal 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang berada di atas kepalanya. Saudaraku, ini tandanya, saudaraku. Jadi 7 bintang dan juga yang disebut sebagai malaikat sidang jemaat, hamba-hamba Tuhan yang diurapi di akhir zaman, ini akan mengarahkan jemaat-jemaat Kristen akhir zaman pada satu arah, yaitu lahirnya tubuh Kristus. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Saudaraku, kalau dulu ketika Tuhan Yesus lahir kemudian ada perintah, saudaraku, untuk pembunuhan terhadap anak-anak laki-laki yang di bawah umur 2 tahun, saudaraku, kemudian pada saat itu Tuhan Yesus diungsikan ke Mesir, saudaraku. Demikian pula anak laki-laki ini, saudaraku. Demikian pula tubuh Kristus ini, saudaraku. Setelah lahir, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima,
Maka kemudian ayat 6, maka kepada perempuan itu, saudaraku, maka wanita itu lari ke padang gurun, di mana telah disiapkan satu tempat baginya, supaya ia dipelihara oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ selama 1260 hari lamanya. Dan itu dibahasakan, saudaraku, tubuh Kristus itu, saudaraku, dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Ini sebetulnya lahirnya tubuh Kristus, tapi bahasanya, saudaraku, ini dibahasakan sebagai, saudaraku, dan anak laki-laki itu dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Saudara, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Tapi ini prakteknya nanti, saudaraku, tubuh Kristus yang terlahir itu, saudaraku, akan diungsikan dengan cara yang dahsyat. Caranya peugo, saudaraku, lari, hilang, dan lenyap. Dan terbang, saudaraku. Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 16 dan ayat 14. Saudaraku, jadi itulah, saudaraku, berita tentang akhir zaman, tentang lahirnya tubuh Kristus, menyatunya gereja-gereja Tuhan, menyatunya jemaat-jemaat Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi berita akhir zaman itu bukan berita yang menyedihkan, saudaraku, tapi ini berita sukacita. Seperti berita lahirnya Tuhan Yesus, saudaraku, yang dibawa oleh para malaikat, yang ditunjukkan oleh bintang-bintang kepada orang Majus. Kalau kepada para gembala, ini yang memberi petunjuk adalah para malaikat. Tetapi kepada orang Majus, ini menggambarkan raja-raja, orang-orang kaya, orang-orang yang diberkati, yang memberi petunjuk kepada lahirnya tubuh Kristus ini nanti adalah bintang. Saudaraku, 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah ini juga hamba Tuhan, saudaraku, yang di dalam Injil Matius itu digambarkan sebagai bintang penunjuk yang menunjukkan kelahiran Tuhan Yesus. Kemudian dia juga malaikat, saudaraku. Malaikat itu artinya apa, saudaraku? Hamba Tuhan yang melayani jemaat dengan kuasa Roh Kudus yang penuh dan luar biasa. Karena nanti tugas dari 7 hamba Tuhan itu begitu luar biasa, membawa jemaat itu, saudaraku, mengungsi. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ke-14. Setelah melahirkan tubuh Kristus, jemaat-jemaat yang bersatu, saudaraku, saya lebih condong menyebut sebagai jemaat-jemaat, saudaraku, bukan gereja nanti. Sebab nanti pada saat pengungsian itu, misalkan ada satu gereja, itu tidak di dalam satu gereja itu semua orang diangkat, saudaraku, tidak, saudaraku, tetapi diukur mana yang layak dan mana yang tidak, mana yang terukur sebagai bait suci Allah dan mana yang tidak terukur. Dan itu saat pengukuran itu dilakukan adalah di Wahyu pasal 11 ayat 1 dan ayat 2. Maka diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata sebagai berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya, tetapi kecualikan pelataran bait suci, sebab ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa, supaya bangsa-bangsa itu menginjak-injak pelataran bait suci Allah itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saudaraku, hamba-hamba Tuhan di akhir zaman teristimewa nanti yang disebut sebagai 7 malaikat sidang, yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Ini tugasnya, saudaraku, membawa jemaat ini nanti pertama, saudaraku, melahirkan jemaat yang bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa di muka bumi ini. Bersatu juga dengan bangsa Israel, percaya Tuhan Yesus Kristus dan bersatu menjadi satu tubuh Kristus. Dan pada saat itulah nanti dinyatakan dalam bahasa rohani Wahyu pasal 12 bahwa wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Itu tubuh Kristus yang didambakan sejak dulu. Tuhan ngomong, serigala punya burung punya sarang, serigala punya liang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini bahasa Tuhan. Kalau tubuh Kristus itu belum terbentuk sampai nanti pada akhirnya Wahyu pasal 12 ayat 5 itu digenapi. Gereja dari segala bangsa, suku, bahasa, orang-orang percaya, jemaat-jemaat dari segala bangsa, suku, bahasa itu bersatu. Itulah
lahirnya tubuh Kristus, saudaraku. Dan inilah berita sukacita nanti yang dibawa oleh malaikat-malaikat dan juga oleh 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Jadi kalau saudara mendengar berita tentang akhir zaman dan berita itu menakutkan, saudaraku, menakut-nakuti saudara, itu saudaraku sebetulnya tidak benar. Berita akhir zaman itu berita sukacita, berita lahirnya tubuh Kristus, berita lahirnya saudaraku sukacita yang luar biasa, kegenapan rencana Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi saya ingin memberitahu saudara di sini bahwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu berita sukacita. Demikian pula kedatangan Tuhan yang digambarkan, saudaraku, di dalam kitab Wahyu itu merupakan kedatangan Tuhan. Kalau orang lain itu sebut sebagai hari kiamat, tetapi bagi kita itu kedatangan Tuhan, mempelai pria surga. Jadi itu berita gembira sekali, berita sukacita sekali. Jadi kalau saudara itu memang yakin saudara adalah milik Kristus, saudara orang-orang pilihan, saudara jangan takut. Itu berita yang sukacita, seperti berita yang diterima oleh para gembala dan juga orang Majus, saudara. Itu berita sukacita yang membuat luapan sukacita luar biasa, saudaraku. Begitu sukacita luar biasa, saudaraku. Di sini dikatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berita akhir zaman itu begitu. Ini berita sukacita dari tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bagi orang-orang yang terpilih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kalau sudah mendengar berita tentang akhir zaman, tentang kitab Wahyu, sudah jangan takut. Itu berita sukacita, berita gembira, seperti berita kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara takut, saudara gentar, berarti itu justru rohnya Herodes yang ada di dalam diri saudara. Herodes merasa terancam, merasa takut, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kepada orang-orang percaya yang betul-betul masuk dalam rencana Tuhan, berita akhir zaman, berita kedatangan Tuhan, ini berita sukacita, seperti berita Natal, seperti berita kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi demikian, kalau saudara mendengar tentang berita akhir zaman, berita kedatangan Tuhan, itu bukan berita yang menakutkan. Memang akan ada bencana-bencana dan bencana. Akan ada 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. 21 malapetaka akhir zaman. Tetapi itu tidak akan menimpa saudara. Itu adalah, saudaraku, alat untuk menghukum dunia yang menolak kasih Kristus. Saudaraku, tetapi itu bukan untuk saudara. Justru itu untuk melindungi saudara, seperti ketika bangsa Israel diungsikan dari perbudakan di Mesir pada zaman Musa, zaman Fir'aun dahulu. Saudaraku, jadi demikian, saudara jangan takut dengan berita akhir zaman. Ini berita sukacita, ini berita Natal akhir zaman, berita Natal yang sesungguhnya itu. Ini, saudaraku, berita lahirnya tubuh Kristus. Maka ia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.